pejabat Iran menyatakan janji untuk membalas serangan Israel minggu lalu di Teheran dengan kuat dan tak terelakkan. Melansir Al-Mayadin.net Jumat 1 November 2024, pernyataan itu dikeluarkan Panglima Korps Garuda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hussein Salami, saat konferensi para martir Provinsi Fars Kamis 31 Oktober. Ia lantas mengingatkan Israel mengenai kegagalan sistem pertahanannya saat serangan True Promise 2 Iran, serta mengecam mereka dengan serangan yang akan melampaui batas karena telah menyerang Iran. Bersama dengan itu, Muhammad Mohammadi Golpayegani, Kepala Kantor Pemimpin Revolusi dan Republik Islam, juga turut buka suara. Ia menegaskan kembali bahwa serangan Israel kemarin tak mampu menembus pertahanan udara Iran. Ia juga lanjut menyatakan bahwa kerusakan dari serangan itu sangatlah kecil. Selama 4 minggu berturut-turut, Israel telah menyerang Lebanon tanpa henti. Melansir Al-Mayadin.net Jumat 1 November 2024, total korban tewas akibat agresi ini meningkat hingga 2.867 martir dan 13.047 orang terluka. Pada Kamis malam, pasukan pendudukan menargetkan serangan ke pinggiran Abbasiyah dan sebuah rumah di Iwaya, distrik Ture. Di malam yang sama, militer Israel mengeluarkan ancaman baru kepada warga Nabatiyeh untuk menuntut evakuasi. Pasukan Zionis itu juga menargetkan kota Al-Khiyam dengan tembakan artileri berat dan menyerbu daerah pemukiman. Selain Al-Khiyam, kota lainnya seperti Yabain, Sedikin, Yomor, dan Deir turut diserang oleh bom artileri Israel yang terkonsentrasi. Bersama dengan itu, pasukan pendudukan juga diketahui menyerang fasilitas kesehatan di beberapa wilayah. Keterangan terpisah dari Pusat Operasi Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa hingga kini total korban para medis mencapai 178 tewas, 279 cedera, sementara 246 fasilitas medis rusak. Faksi Palestina berhasil mengusir sementara pasukan Israel dari Gaza Utara. Melansir Al-Mayadin.net Jumat 1 November 2024, para pejuang berhasil menyerang kendaraan militer IOF pada Kamis 31 Oktober. Brigade Al-Mujahidin, sayap militer Gerakan Mujahidin, menyatakan telah menyerang pusat komando Israel di Poros Netzarim dengan roket Hasib 111. Di waktu yang sama, Brigade Al-Qasim juga menghancurkan kendaraan Israel secara massal di sebelah barat markas pertahanan sipil Jabalia. Ia mengonfirmasi telah menyerang Merkava ketiga dengan peluru Al-Yasin 105 di area proyek Bet Lahia. Di lokasi yang sama, pejuang Al-Qassam membom tank Merkava 3 Israel dengan 2 alat peledak Shawaz. Berdasarkan konfirmasi, militer Israel pun mengakui 4 tentaranya terluka di Gaza selama seharian. Tahanan Gaza di penjara over Israel diketahui mengalami kondisi yang sangat tragis dan menyedihkan. Melansir Al-Mayadin.net Jumat 1 November 2024, Organisasi Hak Asasi Palestina menyatakan bahwa administrasi penjara kian merampas hak para tahanan dengan beragam penyiksaan. Mereka dipaksa untuk mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa Ibrani dan jika menolak akan mendapat hukuman. Selain itu, para tahanan juga menderita kedinginan setiap malam karena kurangnya pakaian hangat dan selimut di penjara. Di sisi lain, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina menyoroti peningkatan jumlah perintah penahanan dari administratif Israel. Lebih dari 9.500 perintah penahanan dikeluarkan hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Setidaknya 3.398 warga Palestina ditahan, 30 diantaranya adalah wanita dan sekitar 90 lainnya adalah anak-anak. Meski ada seruan pemboikotan pengadilan militer Israel, Komisi Prisoner Society tetap mendukung kasus-kasus itu guna memudahkan akses ke perwakilan hukum. Tak berselang lama ketenangan di Beirut, kini pendudukan kembali melancarkan 12 serangan udaranya. Serangan tersebut menyasar pinggiran selatan ibu kota Lebanon dan Beirut pada Jumat dini hari 1 November 2024. Melansir Al-Mayadin.net, Kantor Berita Nasional menyatakan bahwa Israel menghancurkan rumah sakit Kementerian Sosial di daerah Husainiyah, Kirbet Selm. Mereka juga menargetkan serangan ke markas besar Asosiasi Pramuka Islam Al-Risalah dekat Klub Al-Husaini, Kirbet Selm di distrik Bin Jubail, dan juga beberapa wilayah lainnya. Bersama dengan itu, Israel diketahui juga menyerang Al-Khiyam dengan menggunakan fosfor putih yang jelas-jelas tidak sah secara internasional. Jumlah korban sejak agresi berlangsung diperkirakan mencapai 2.867 martir dan 13.047 korban terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.